Pernah gak sih kamu ngejar sesuatu sampai sebegitunya? Sampai rasanya waktu, pikiran, bahkan air mata kamu udah habis terkuras buat satu hal itu. Bisa jadi itu pekerjaan impian yang udah kamu incar lama banget. Bisa jadi itu kampus yang dari dulu kamu banggakan atau kamu dambakan. Atau bisa jadi seseorang yang namanya selalu kamu sebut di dalam doa-doa rahasiamu. Kamu sebenarnya udah usahain semuanya. Kamu udah ketuk semua pintu. Kamu bahkan udah merendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Allah setiap sepertiga malam. Kamu ngerasa ini dia, ini yang aku butuhin, ini yang bakal bikin aku bahagia. Tapi akhirnya tetap lepas, tetap jalan menjauh. Pintu yang kamu ketuk gak pernah terbuka. Orang yang kamu harapkan justru melangkah pergi dan memilih orang lain. Pekerjaan yang kamu idamkan jatuh ke tangan orang yang mungkin usahanya gak sekeras kamu. Sakit ya. Rasanya kayak ada yang patah di dalam dada, tapi gak kelihatan darahnya. Ada rasa kecewa yang besar banget, sampai-sampai kamu bingung. Kurangku di mana lagi ya? Kurang keras apa aku berdoa? Selamat datang di channel ini, Kronikala. Di episode kali ini kita nggak mau bahas teori-teori sukses yang muluk-muluk. Hari ini aku cuma pengen nemenin kamu duduk sebentar. Kita belajar bareng-bareng tentang sebuah seni yang paling sulit tapi paling menyembuhkan, yaitu seni merelakan apa yang memang bukan milik kita. Kalau saat ini kamu lagi ada di fase itu, fase dimana kamu baru saja kehilangan atau gagal mendapatkan sesuatu, aku mau bilang, wajar banget sih kalau kamu nangis. Wajar banget kalau kamu merasa sedih, kecewa, atau bahkan sedikit marah sama keadaan. Jangan dipaksa langsung pura-pura kuat. Gak usah langsung pasang topeng, oh aku gak apa-apa kok. Kita ini manusia, bukan robot. Kita punya hati yang diciptakan Allah, lengkap dengan rasa setianya, rasa berharapnya. Jadi ketika kita punya harapan kemudian patah, ya pasti sakit. Tapi yang sering bikin kita makin sakit itu sebenarnya bukan kehilangannya, melainkan pikiran kita sendiri. Pikiran-pikiran kayak, gimana kalau aku gak bisa nemu yang kayak dia lagi? Atau gimana kalau ini adalah satu-satunya kesempatan yang terbaik dalam hidupku dan sekarang udah hilang. Kita sering banget mendikte masa depan kita sendiri. Kita sering merasa paling tahu apa yang terbaik buat kita. Kita bikin skenario di kepala kita bahwa kebahagiaan kita cuma ada di titik A atau cuma bersama si B. Jadi
ketika Allah geser kita ke titik C, kita merasa hidup kita sudah hancur. Padahal, tahu gak sih, pandangan kita itu pendek banget. Pendek sekali. Kita cuma bisa melihat apa yang ada di depan mata kita hari ini. Kita gak bisa melihat apa yang bakal terjadi 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi. Sementara Allah melihat semuanya. Dari awal penciptaan sampai akhir garis finish hidupmu, Allah udah tahu. Pernah gak kamu bayangin gimana kalau penolakan yang kamu terima hari ini sebenarnya adalah bentuk perlindungan yang paling romantis dari Allah? Kamu nangis karena gak terima atau gak diterima di perusahaan itu, tapi kamu gak pernah tahu kalau ternyata di perusahaan itu lingkungannya bakal toksik dan bikin kesehatan mentalmu hancur. Kamu nangis-nangis karena diputusin sama dia, tapi kamu gak pernah tahu kalau seandainya kamu menikah sama dia, dia bakal jadi orang yang paling sering bikin kamu meneteskan air mata di masa depan. Allah tahu. Dan karena Allah sayang sama kamu, Dia putuskan jalurnya. Dia patahkan hatimu hari ini supaya kamu gak hancur di masa depan. Ada satu kalimat yang indah banget. Kalimat ini selalu berhasil jadi obat penenang tiap kali hati lagi berisik karena kecewa. Katanya seperti ini: hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang menjadi takdirku atau apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Coba deh resapi kalimat itu pelan-pelan, masukin ke dalam hatimu. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. Artinya apa? Mau kamu kejar sampai ke ujung dunia sekalipun, mau kamu nangis darah tiap malam, kalau menurut Allah itu bukan takdirmu, ya dia bakal lepas. Dia bakal punya 1001 cara untuk berjalan menjauh dari hidupmu. Gak ada gunanya kamu sesali. Gak ada gunanya kamu ratapi dengan kalimat, coba aja kemarin aku begini, coba aja kemarin aku begitu. Gak ada kata coba aja dalam takdir yang sudah berjalan. Semua udah tertulis di Lauhul Mahfuz, bahkan sebelum kamu lahir. Dan sebaliknya, apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Mau ada 1000 orang yang berniat merebutnya dari kamu, mau rintangannya sebesar gunung, mau kamu ngerasa dirimu gak punya peluang sama sekali, kalau Allah bilang ini punyamu, maka bumi dan isinya akan bergerak untuk mengantarkan hal itu tepat ke hadapanmu. Dia gak akan tertukar. Rezekimu, jodohmu, porsi bahagiamu gak akan pernah salah alamat, gak akan pernah tertukar sama orang lain. Jadi kenapa kita harus sekursi itu meratapi yang hilang? Mungkin selama ini kita salah mengartikan kedekatan kita dengan Allah. Kita berdoa bukan untuk memasrahkan hasil, tapi
kita berdoa untuk mendikte Allah agar menuruti maunya kita. Kita beribadah supaya Allah ngasih apa yang kita tunjuk. Padahal konsep hamba itu kan menerima apa yang diputuskan oleh tuannya, sambil meyakini bahwa tuannya gak pernah berniat menzolimi hambanya. Ingat gak ayat di surah Al-Baqarah ayat 216? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia sangat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Di ayat itu Allah pakai kata Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Itu tegas banget. Itu tamparan lembut buat ego kita yang sering merasa paling pintar, merasa paling tahu mana yang baik buat hidup kita sendiri. Merelakan itu emang gak bisa instan. Aku tahu kok. Ini bukan kayak membalikkan telapak tangan. Hari ini dengerin podcast, besok langsung ikhlas total. Gak gitu jalannya. Merelakan itu sebuah proses, sebuah perjalanan spiritual yang panjang. Bayangin kayak kamu lagi menggenggam seutas tali yang ditarik kencang sama kendaraan lain. Semakin kuat kamu genggam tali itu, karena kamu gak mau lepas, tangan kamu bakal semakin perih, semakin luka, bahkan bisa berdarah. Satu-satunya cara supaya tanganmu berhenti sakit adalah buka jemarimu perlahan, lalu lepaskan talinya. Awalnya mungkin kerasa aneh, tanganmu bakal terasa kosong, tapi setelah itu kamu bakal ngerasa plong. Kamu bisa mengobati lukamu dan tangan yang kosong itu. Sekarang siap untuk menerima pemberian lain yang lebih baik yang sudah Allah siapin buat kamu. Gimana caranya mulai merelakan? Langkah pertamanya adalah menerima kenyataan. Bilang sama dirimu sendiri, oke, ini udah terjadi, ini udah jadi masa lalu, dan ini adalah keputusan terbaik dari Allah buat aku saat ini. Stop scrolling akun media sosialnya kalau itu bikin kamu makin terluka. Stop dengerin lagu-lagu galau yang bikin kamu ngerasa jadi korban. Langkah keduanya adalah mengalihkan harapan. Kalau selama ini harapanmu kamu sandarkan ke makhluk, ke manusia, ke pekerjaan, ke nominal, angka, sekarang geser pelan-pelan, sandarkan ke Allah. Ketika kamu berharap ke manusia, kamu lagi booking tiket antrean menuju kekecewaan. Manusia itu tempatnya lemah, tempatnya berubah-ubah. Hari ini sayang, besok bisa benci. Hari ini janji, besok bisa lupa. Tapi kalau kamu berharapnya ke Allah, kamu gak akan pernah kecewa. Allah selalu available 24 jam. Allah gak pernah bosan dengerin cerita kamu. Dan Allah punya perbendaharaan yang gak terbatas buat ngasih kamu ganti yang lebih baik. Coba deh kamu ingat-ingat lagi ke belakang. Pasti dulu kamu pernah juga kan kehilangan sesuatu yang kamu pikir kamu gak bisa hidup tanpa hal itu. Mungkin waktu zaman sekolah,
atau beberapa tahun lalu. Waktu itu kamu nangisnya minta ampun, ngerasa dunia udah mau kiamat. Tapi coba lihat dirimu hari ini. Kamu ternyata baik-baik aja kan? Kamu tetap bisa bertahan hidup, kamu tetap bisa ketawa lagi, dan bahkan mungkin sekarang kamu sadar, untung ya, dulu aku gak dapetin hal itu. Ternyata hidupku sekarang jauh lebih tenang. Tuhan selalu punya cara yang indah untuk menyembuhkan luka. Waktu akan berjalan dan pemahamanmu akan semakin matang. Suatu hari nanti kamu bakal melihat ke belakang, melihat momen kegagalanmu hari ini. Terus kamu bakal tersenyum dan bilang, oh, jadi ini alasan Allah gak ngabulkan doaku yang dulu. Terima kasih ya Allah. Teman-teman, buat kamu yang dengerin suara ini di kamarmu yang sunyi, atau mungkin lagi di jalan pulang setelah hari yang melelahkan, gak apa-apa kalau hari ini rencanamu gagal. Gak apa-apa kalau kamu harus kehilangan sesuatu yang berharga. Bumi ini milik Allah, dan skenario hidupmu dirancang langsung oleh pencipta alam semesta. Gak mungkin dia sengaja pengen ngerusak hidupmu. Tugas kita sebagai manusia itu cuma satu, berusaha maksimal, lalu ridho sama hasilnya. Kalau dapat yang diinginkan, bersyukur. Kalau nggak dapet, berarti harus sabar dan yakin kalau Allah lagi nyiapin kejutan yang lebih indah di depan sana. Lepasin apa yang emang mau pergi. Jangan maksa nahan orang yang hatinya udah nggak di sini. Jangan maksa ngeratapi pintu yang udah tertutup rapat. Berbaliklah, lihat ke depan. Masih banyak pintu-pintu lain yang lagi Allah siapin. Tinggal nunggu waktu yang tepat untuk terbuka buat kamu. Tutup matamu sejenak malam ini sebelum tidur. Ambil napas dalam-dalam lalu bisikkan ke hati kamu, wahai hati, tenang ya. Apa yang memang milikku gak akan pernah melewatkanku, dan apa yang melewatkanku emang dari awal bukan takdirku. Aku ridho dengan keputusanmu ya Allah. Makasih udah mau dengerin monolog pendek ini sampai habis. Semoga hatimu yang malam ini lagi berisik pelan-pelan bisa kembali tenang. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.